Halo co-friends, di sini ada pertanyaan. Garam berikut yang mengalami hidrolisis parsial adalah hidrolisis parsial, yaitu ketika garam yang direaksikan dengan air, maka salah satu atau sebagian ion akan mengalami hidrolisis. Kemudian hidrolisis total, yaitu ketika garam yang direaksikan dengan air, maka kedua ion akan mengalami hidrolisis. Kemudian tidak terhidrolisis, yaitu ketika garam yang direaksikan dengan air, maka kedua ion tidak mengalami hidrolisis. Di mana yang mengalami hidrolisis yaitu ion yang berasal dari senyawa asam lemah atau basa lemah. Kita lihat pada pilihan A, K2SO4, ini kita ionisasikan menjadi 2K+ ditambah SO4 2-. Kemudian K+ ditambah H2O, ini tidak dapat terhidrolisis karena ion K+ berasal dari basa kuat. Kemudian SO4 2- ditambah H2O, ini tidak dapat terhidrolisis karena ion SO4 2- berasal dari asam kuat. Kemudian bisa kita lihat di sini, kedua ionnya tidak mengalami hidrolisis. Artinya pada pilihan A itu tidak terhidrolisis. Selanjutnya pada pilihan B, NH4 2 kali SO4, ini kita ionisasikan menjadi 2NH4+ ditambah SO4 2-. Kemudian NH4+ ditambah H2O, ini dapat terhidrolisis karena ion NH4+ berasal dari basa lemah, sehingga terhidrolisis menjadi NH4OH ditambah H+. Kemudian SO4 2- ditambah H2O, ini tidak dapat terhidrolisis karena ion SO4 2- berasal dari asam kuat. Bisa kita lihat di sini, salah satu ionnya terhidrolisis, sehingga pada pilihan B merupakan hidrolisis sebagian. Kemudian pada pilihan C, NaCl, ini kita ionisasikan menjadi Na+ ditambah Cl-, kemudian Na+ ditambah H2O, ini tidak dapat terhidrolisis karena ion Na+ berasal dari basa kuat. Kemudian Cl- ditambah H2O, ini tidak dapat terhidrolisis karena ion Cl- berasal dari asam kuat. Bisa kita lihat di sini, kedua ionnya tidak mengalami hidrolisis, sehingga pada pilihan C tidak terhidrolisis. Kemudian pada pilihan D, NH4 2 kali S, ini kita ionisasikan menjadi 2NH4+ ditambah S2-. Kemudian NH4+ ditambah H2O, ini dapat terhidrolisis karena ion NH4+ berasal dari basa lemah, sehingga terhidrolisis menjadi NH4OH ditambah H+. Kemudian S2- ditambah H2O, ini dapat terhidrolisis karena ion S2- berasal dari asam lemah, sehingga terhidrolisis menjadi H2S ditambah OH-. Kemudian kita setarakan reaksinya. Bisa kita lihat di sini, kedua ionnya terhidrolisis, sehingga pada pilihan D mengalami hidrolisis total. Kemudian pada pilihan E, Al2S3, ini kita ionisasikan menjadi 2Al3+ ditambah 3S2-. Kemudian Al3+ ditambah H2O, ini dapat terhidrolisis karena Al3+ bisa berasal dari senyawa basa lemah, sehingga terhidrolisis menjadi AlOH 3 kali ditambah
H+. Kemudian kita setarakan reaksinya. Kemudian S2- ditambah H2O ini dapat terhidrolisis karena ion S2- berasal dari asam lemah sehingga terhidrolisis menjadi H2S ditambah OH-. Kemudian kita setarakan reaksinya. Bisa kita lihat di sini, kedua ionnya mengalami hidrolisis, maka pada pilihan E mengalami hidrolisis total. Jadi, garam berikut yang mengalami hidrolisis parsial adalah NH4 2 kali SO4, sehingga jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di soal selanjutnya.